warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang panduan aktivitas fisik pada penyakit jantung dan pembuluh darah. Sebagai pendahuluan, aktivitas fisik, termasuk di dalamnya adalah olahraga atau latihan fisik, itu sangat penting dalam terapi penyakit kardiovaskular dan dapat menurunkan angka kematian dari penyakit kardiovaskular. Namun di suatu sisi, latihan fisik ini dapat menyebabkan atau men-trigger terjadinya sudden cardiac arrest pada pasien-pasien yang terutama telah menderita penyakit kardiovaskular yang sebelumnya. Namun angka kejadian ini tidak terlalu tinggi. Oleh sebab itu kita harus menyeimbangkan antara manfaat dan resiko yang bisa terjadi pada pasien. Anjuran aktivitas fisik ini diatur secara individual tergantung dari kondisi pasiennya. Jadi kita harus mengetahui dulu itu, apa itu aktivitas fisik, apa itu olahraga, apa itu olahraga yang rekreasional, apa itu olahraga yang kompetitif. Jadi aktivitas fisik adalah segala gerakan dari otot yang memerlukan pengeluaran energi, itu aktivitas fisik. Sedangkan olahraga atau exercise itu adalah aktivitas fisik yang berulang-ulang, yang terstruktur, tujuannya adalah untuk mempertahankan kebugaran tubuh atau meningkatkan kebugaran tubuh. Itu adalah latihan atau olahraga. Ada juga istilah yaitu rekreasional atlet atau olahraga yang dilakukan secara rekreasi, namanya juga rekreasi, dilakukan di kondisi yang waktu santai dan waktu luang, dan dilakukannya dengan happy, senang. Itu berbeda dengan kompetitif. Olahraga kompetitif itu dilakukan secara kompetisi, dilakukan dengan high intensity atau dilakukan dengan intensitas yang tinggi atau intensitas yang berat. Tujuannya adalah untuk mencapai suatu kemenangan. Jadi di olahraga yang kompetisi ini itu termasuk olahraga yang sangat berat dan tidak semua individu bisa melakukannya. Untuk menentukan individu tersebut atau pasien tersebut dalam kondisi seperti apa, apakah kondisinya benar-benar sehat, atau ada faktor risiko, atau sudah melalui penyakit, atau juga penyakitnya sudah sangat berat. Nah, kita harus melakukan langkah-langkah seperti gambar ini. Jadi pertama kali yaitu didiagnosa pasiennya, penyakitnya apa, ini mungkin penyakitnya seperti ini, apakah ada penyakit jantung koroner, gagal jantung, aritmia, kemudian penyakit jantung kongenital, penyakit jantung katup. Dalam diagnosa ini kita mengetahui diagnosa biasa dari anamnesa, pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan yang lanjut seperti pemeriksaan kalau di jantung, kita perlu melakukan ekokardiografi untuk mengetahui kelainan struktur yang ada di dalam jantung, dan kita juga akan melakukan treadmill test atau exercise test. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa kuat atau seberapa tinggi atau seberapa tinggi cardiorespiratory fitness pada pasien tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui stratifikasi risiko. Setelah itu, setelah kita mendiagnosa dan melakukan stratifikasi risiko, dari sini kita sudah mendapatkan suatu gambaran atau advice yang bisa kita utarakan kepada pasien agar pasien bisa melakukan aktivitas sesuai yang
dengan kondisi tubuhnya. Dan jangan lupa, treatment yang optimal juga penting sebelum melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Sehingga tujuannya untuk mencapai angka kebugaran yang lebih tinggi, untuk menurunkan all-cause mortality, itu tercapai untuk pasien tersebut. Itu untuk pasien yang sakit. Juga untuk pasien yang sehat, itu bisa meningkatkan tingkat kebugaran. Dan di sini ada beberapa contoh dari aktivitas fisik. Ya. Ini yang memakai skill, ini yang memakai power, ini yang campuran, ini yang endurance. Ini yang hijau adalah low intensity, kalau yang kuning itu medium intensity, kalau yang merah adalah high intensity. Di sini ada beberapa contohnya. Ini kameranya saya tutup aja ya, biar nggak ganggu. Saya taruh atas ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah pemeriksaan untuk mengetahui kebugaran, tingkat kebugaran pasien, atau untuk mengetahui juga adanya keluhan dan adanya suatu komplikasi yang mungkin akan terjadi pada saat pasien melakukan aktivitas fisik. Ini disebut dengan maximal exercise test. Jadi pasiennya di tes kebugarannya menggunakan, misalnya dalam contoh ini bisa menggunakan treadmill, kemudian nanti dilihat dari di sini ada ECG 12 lead-nya, kemudian pasiennya juga dipasangin untuk mengetahui seperti tes Alvaro. Jadi di sini dilihat respiratorinya. Jadi ini yang disebut dengan cardiopulmonary exercise test. Jadi ini dicek jantung dan pernafasannya pasien. Sehingga nanti diketahui dari data ini kita akan mengetahui ini apa namanya VO2 max, berapa oksigen yang diperlukan pasien dalam melakukan aktivitas fisik tersebut sampai ke batas yang maksimal dia bisa melakukan. Atau kita bisa mendapatkan data juga heart rate reserve, karena ECG-nya kita lakukan di sini, dan data-data lain bisa didapatkan. Kalau pasien itu dengan koroner, kita bisa mendiagnosanya sejauh apa pasien itu fungsi koronernya, kita bisa melihat dari keluhannya atau dari ECG. Kemudian dari sini juga akan diketahui, seperti tadi ya, sudah dijelaskan ya, abnormal cardiovascular response. Jadi nanti kalau pasiennya nyeri dada atau aritmia atau hipotensi, hipertensi yang tidak sesuai dengan kondisinya bisa diketahui di sini. Dari hasil maksimal exercise test ini, nantinya kita bisa memberikan advice kepada pasien seberapa tinggikah latihan fisik yang bisa dia lakukan. Jadi kalau kita mengetahui maksimalnya, maka di batas itu pasien bisa melakukan aktivitas fisik. Di batas itu tidak bisa melebihi. Jadi nanti kalau ada simptom yang ada pada pasien sebelum batas maksimal, misalnya dia mampu sebetulnya, cuma ada simptom di situ. Nah, itu kita stop dan kita diagnosa dan melakukan pemeriksaan atau terapi yang optimal untuk pasien. Jadi untuk meresepkan aktivitas fisik kepada pasien itu ada konsep yaitu FIT. FIT itu kepanjangan dari frekuensi, I-nya itu intensity, T-nya itu time atau waktu, T-nya lagi itu type, ini adalah FIT. Jadi frekuensinya atau berapa kali dikerjakan dalam satu minggu. Bisa mungkin 3 atau 5 hari per minggu atau setiap hari, ini adalah frekuensi. Jadi untuk intensitasnya bisa diketahui dari tes ini. Jadi berapa persen dari maksimal yang bisa dia lakukan. Ya, baik secara endurance maupun secara strength atau kekuatan atau
kekuatan otot. Ya, nanti dijelaskan ini. Kemudian waktunya, berapa menit misalnya ya, dia melakukan latihan fisik dalam satu sesinya. Misalnya kayak frekuensinya 3 kali 20 menit, 3 kali 30 menit. Kemudian tipenya bisa yaitu endurance atau resistance training dan lain-lainnya. Ada yang speed, ada flexibility, ada coordination dan balance. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah modenya. Jadi, apakah dia misalnya secara metabolik bisa dibedakan antara aerobik dan anaerobik. Kemudian dari gerakan ototnya, apakah itu isometrik atau isotonik atau dinamik atau statik atau secara terus-menerus atau interval tertentu berhenti terus olahraga, berhenti istirahat olahraga itu interval. Kemudian latihan otot yang luas atau sebagian kecil otot aja yang exercise intensity dibagi menjadi dua, absolute intensity atau relative intensity. Kalau absolute intensity misalnya dari maksimal exercise test itu energinya bisa kita hitung. Jadi satuannya yaitu kilokalori per menit atau metabolic equivalent atau yang kita sebut METs ya. Biasanya orang normal antara 12 sampai 15 METs itu sudah cukup bagus ya. Kemudian relative intensity. Jadi kadang kita melakukan atau kita menggunakan intensitas berupa METs atau kilokalori ini agak susah untuk mengukurnya atau memberi advice kepada pasien. Jadi kita menggunakan yaitu relative intensity. Jadi persentase dari maksimal power yang pasien itu dapat lakukan. Bisa digunakan data VO2 max atau heart rate maksimum, atau bisa menggunakan juga heart rate reserve, atau bisa menggunakan RPE. Kapan kita sebut dengan low intensity, kapan kita sebut dengan moderate intensity, kapan kita sebut dengan high intensity atau very high intensity. Nah, dari VO2 max-nya, jadi berapa persentase dari VO2 max-nya yang dia lakukan. Misalnya pasien melakukan aktivitas. Nah, kalau dia melakukan kurang dari 40% dari maksimalnya dia, maka kita sebut latihan itu adalah low intensity exercise ya. Kalau 40 sampai 68 itu moderate. Kalau high intensity 70% sampai 80%, kalau very high intensity itu lebih dari 85. Itu untuk VO2 max ya. Kemudian untuk heart rate maksimum itu bisa kita hitung dengan 220 dikurangi dengan umur kita. Ada seorang pasien dengan umur 40 tahun, dia akan melakukan aktivitas, kita bisa menghitung heart rate maksimumnya. Jadi maksimal dia 220 kurangi 40, jadi 180, itu sudah maksimal. Dalam melakukan aktivitas, heart rate maksimal ini kita bisa mengukur dengan persentasenya. Jadi kalau dia hanya 50% dari heart rate maksimal, misalnya heart rate maksimalnya 180, 50%-nya itu 90 kali per menit, maka dia disebut dengan low intensity. Dan begitu pula perhitungan yang setelahnya. Jadi 55% sampai 74% itu adalah moderate, high intensity 75 sampai 90, lebih dari 90% heart rate maksimal disebut dengan very high intensity exercise. Ada juga dengan heart rate reserve. Jadi heart rate reserve ini berbeda dengan heart rate maksimal. Kalau heart rate reserve itu dilihat dari heart rate maksimal yang dia capai sama heart rate waktu resting. Itu bedanya berapa? Misalnya heart rate maksimalnya 180, kemudian ternyata restingnya 80, maka heart rate reserve-nya adalah 100. Oke, lanjut. Sekarang dengan RPE nanti ada skala yang disebut dengan skala Borg. Itu antara 6 sampai 20 ya. Kalau 6 sampai 11 itu yang low intensity, kita seperti kita duduk, berbicara, bisa melakukan apa aja ya. Kalau misalnya yang
Moderate intensity adalah 12 sampai sekian. Jadi kita berolahraga, kita masih bisa berbicara, masih santai, itu masuk yang moderate intensity. Kalau misalnya yang 14 sampai 16 itu termasuk yang berat, jadi agak susah. Napasnya sudah berat dan dia melakukan usahanya dengan lebih keras. Nah, kalau yang very hard itu sampai susah untuk berbicara. Jadi kalau ini bicara masih bisa, dia susah untuk berbicara dan kecapean yang luar biasa atau mau pingsan lah, ya seperti itu. Jadi box skill itu seperti itu ya. Jadi kalau pasiennya masih santai olahraga ditanyain, kamu misalnya bicara ya, bicara pasien masih bisa dalam olahraga itu bisa dalam moderate intensity atau ada hard. Kalau hard itu sudah agak susah bicara. Kalau ini sudah dia repot untuk nafas, itu yang disebut dengan high intensity ya. Jadi VO2 max, HRR persentase itu bisa kita lakukan apabila bisa kita ketahui apabila pasiennya melakukan exercise test. Kita tahu VO2 max. Jadi maksimalnya dia berapa ya? Oke. Dari masing-masing ini mungkin yang gampang kita pakai adalah RPE. Kalau ini agak susah, berapa persen, masih menghitung, kita harus tahu nadinya berapa, harus pakai penghitung nadi, itu susah. Kalau yang ini gampang, kita lihat. Tapi ini memang subjektif ya, orang-orang satu dan lain beda. Oke, jadi ini yang dilihat. Kemudian dari training zone-nya kita bisa melihat. Kan tadi sebelum ini ada yang disebut dengan aerobik dan anaerobik. Nah, dari sini kita bisa mengetahui yang aerobik itu adalah yang low intensity sama moderate, itu aerobik ya. Oh bukan, sorry. Dari ada yang aerobik dan ada yang anaerobik. Jadi semuanya aerobik, cuma pada saat kita memasuki high intensity dan very high intensity, maka ini akan berubah. Aerobik plus laktatnya sudah mulai muncul. Kemudian yang kalau kita tingkatkan lagi, maka aerobiknya sudah tidak nututi. Dia harus menggunakan energi yang anaerobik. Makanya kekuatannya pada saat melakukan very high intensity exercise, maka dia akan cepat lelah dan metabolismenya berubah dari aerobik menjadi anaerobik sehingga tidak kuat, cepat habis energinya. Berikutnya, ini yang untuk tipenya ya. Jadi ada yang tipe aerobik, ada yang tipe resisten, atau ada literatur lain yang disebutkan dengan endurance. Jadi exercise type itu banyak tipenya. Secara umum atau secara gampangannya dibagi menjadi dua, yaitu endurance atau aerobik. Yang kedua adalah resistant. Pertama yang endurance. Endurance sudah dilakukan secara continuous, dia lakukan terus seperti bersepeda atau berenang atau jogging secara terus-menerus. Itu yang disebut dengan continuous. Ada juga yang interval. Jadi lari pun bisa gitu. Jadi interval yang lari jadi gini. Jadi dia melakukan aktivitas misalnya lari ya. Lari berapa menit istirahat. Jadi misalnya lari 2 menit istirahat, lari lagi, istirahat lagi, lari lagi, istirahat lagi. Nah, itu yang disebut dengan yang interval. Berulang-ulang, tapi diselingi dengan istirahat. Biasanya yang pakai interval itu dia menggunakan intensitas yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Jadi intensitasnya bisa, kalau yang continuous bisa moderate atau low, itu continuous biasanya ya. Tapi kalau yang interval, dia bisa menggunakan yang high intensity atau ya high intensity. Jadi lebih tinggi daripada yang biasanya. Lebih tinggi daripada yang continuous. Oleh karena itu,
yang interval ini bisa atau cocok untuk pasien yang dalam kondisi yang stabil. Pasien yang dalam kondisi yang sakit mungkin tidak mampu atau tidak kuat untuk melakukan olahraga yang interval. Karena intensitas yang tinggi, maka kardiopulmonalnya semua dipacu lebih intens daripada yang continuous itu jogging terus itu. Kalau interval olahraga istirahat. Oke, sebetulnya keduanya bagus atau kombinasi juga baik. Satu sama dengan yang lain ada kekurangan dan ada kelebihan masing-masing. Ya. Begitu pula dengan resisten. Resisten itu seperti kita angkat beban. Resisten ini ada dua tipe, bisa isometrik atau isotonik. Isometrik itu ukurannya tetap bisa kontraksi dan relaksasi, tapi ukurannya tetap. Oke, kalau yang isotonik itu tonusnya yang sama. Bisa latihannya eksentrik atau latihannya konsentrik. Kemudian satuan yang digunakan dalam latihan resisten dinyatakan dengan 1 repetition maksimum. Jadi artinya 1 repetition maksimum, 1 RM itu didefinisikan maksimal dari beban yang bisa diangkat dalam satu range of motion, dalam satu gerakan secara repetisi. Jadi dia bisa mengangkat berapa beban yang bisa diangkat untuk 1 kali repetisi. Itu yang disebut dengan 1 RM. Ya. Dan mengetahuinya biasanya tidak cukup dilakukan dengan 1 kali RM. Jadi bisa dilakukan 5 kali. Nah, kalau dia bisa melakukan 5 kali dengan berulang, itu yang disebut dengan 1 beban repetition maksimum untuk pasien itu. Untuk pasien yang lain berbeda. Ini tipe-tipenya ya. Jadi ada yang low, medium, high intensity, ada yang menggunakan skill, contohnya adalah ini, ada yang power, ada yang mix, campuran, atau yang endurance. Oke. Nah, sekarang kita beranjak anjuran latihan fisik untuk pasien yang normal. Latihan fisiknya itu yaitu minimal 150 menit dalam seminggu. Intensitasnya moderate intensity. Jadi kita dalam kondisi yang normal minimal segini, 5 hari per minggu, maka selama satu sesinya adalah 30 menit. Misalnya kita jogging 30 menit sekali sesi. Ya. Kemudian kalau misalnya intensitasnya tinggi, misalnya joggingnya ini jogging yang moderate intensity ya, yang menengah, kalau misalnya joggingnya atau larinya lebih kencang, maka bisa cukup separuhnya, 75 menit dalam seminggu. Tapi ini dengan intensitas yang tinggi. Gitu. Pilihan terserah pada pasiennya masing-masing. Dan kalau bisa 150 menit, bisa dinaikkan jadi 300 menit per minggu untuk yang moderate intensity atau yang 150 menit. Boleh ditingkatkan ya. Dan harinya bisa 4 sampai 5 hari per minggu. Atau misalnya intensitasnya lebih ringan, bisa setiap hari boleh. Ini untuk pasien yang normal. Kemudian berikutnya ini untuk pasien yang usia elderly lebih dari 60 tahun, lebih dari 65 tahun, maka tetap ya aktivitas fisiknya kalau bisa minimal 150 menit per minggu. Ya. Tapi juga jangan lupa pada pasien dengan usia tua, resiko untuk jatuh
itu ada. Jadi latihan untuk penguatan, terutama untuk meningkatkan balance dan koordinasi otot-otot at least 2 hari setiap minggu. Jadi dia harus latihan untuk keseimbangan. Lihat ini, untuk anjuran latihan fisiknya, frekuensinya 5 hari per minggu di moderate, atau kalau misalnya high intensity atau intensitas yang tinggi bisa 3 hari per minggu. Ya, untuk adrenaline apa apa, asal dia masih normal dalam pemeriksaan. Sebelum melakukannya harus dicek dulu. Ya, intensitas ini untuk box scale ini kalau yang pakai 10 poin ya. Ada box scale yang pakai 20 poin, 6 sampai 20, ada yang 1 sampai 10. Kemudian yang untuk moderate exercise itu 7 sampai 8 poin ya, untuk yang high intensity ya. Durasinya 30 per day atau misalnya setiap hari bisa 20 menit per hari. Frekuensinya ini untuk penguatan ototnya ya. Penguatan ototnya bisa dilakukan exercise-nya 2 kali per minggu. Exercise-nya bisa 8 sampai 10 kali latihan. Setiap latihannya ada repetisinya antara 10 sampai 15. Jangan lupa, pasien-pasien dengan elderly maka ada resiko-resiko yang mengancam, yaitu terjadinya aritmia, peningkatan tekanan pembuluh darah karena pembuluh darahnya tidak seelastis orang muda. Kemudian karena usia tua juga mungkin bisa terjadi myocard ischemia, jadi iskemia myocard atau koroner. Jangan lupa juga rentan untuk jatuh dan rentan untuk muskuloskeletalnya mengalami injury atau patah.